Haji Marju'i, sarjana pendidikan Islam, dan juga beliau yang mulia Kiai Haji Mawardi dan seluruh jajaran para masyayikh, para kiai yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama jenengan satu persatu, namun meskipun tidak saya sebut, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada seluruh yang hadir. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dan juga beliau yang mulia Bapak Rosyidi, Magister Pendidikan, yang saya banggakan, saya taati dan saya cintai, dan juga seluruh jajaran pendidik, dewan guru, dewan asatid, adik-adik siswa dan siswi yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan juga jajaran komite dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali. Semuanya saya banggakan, saya hormati, dan mudah-mudahan juga dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah dipertemukan dalam rangkaian acara yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Semoga acara Kak Dito berbuanah de kaula panjenengan lebih-lebih seperti apa yang didawuhkan oleh Kiai Haji Mustafa tadi, sehingga kita bisa menjadi orang yang memposisikan pada posisinya masing-masing secara profesional, guru atau siswa dan siswi. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak lima Gusti Kanjeng Nabi seapun takaul adunan dari alam petang ke alam terang, ay minaz zulumati ila nur, dari gelapnya kebodohan dibawa kepada alam yang terang benderang, yaitu al-ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara bener juga saya punten loros bilu. Sehingga sampai sekarang ada pendidikan ini karena jasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin dan adik siswa dan siswi yang saya hormati dan saya banggakan, Isra wal Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang digandeng menjadi satu. Isra nikah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Uning sampean Masjidil Aqsa Palestina. Sarlaju nih kadejah. Notok pertigaan tapi rumah kebarang. Perjalanan ini secara rasio impossible. Artinya cang nak kena teramu tak masuk a. Lah di sini pelajaran pertama bahwa tak semuanya kejadian itu harus rasional atau tak kepi kelakuan untuk masuk akal. Ini yang disebut dengan aneh tapi nyata, nyata tapi itu kan kepi. Pokoknya pendebik cinta lah. Agendo. Dengan mentenya definisi cinta sampai yang tak tahu. Bainal muhibbain sirrun lais yufsihi qawlun wala qalamun fayuhqih. Di antara dua insan yang saling bercinta terdampar suatu rahasia yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan pena pun. Jadi peristiwa yang dinyatakan tidak masuk akal itu benar mungkin Rasulullah mengalami. Akal mana yang mau mengukur dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu jaraknya sekitar 1.200 kilo. Kalau ikut pesawat Arabia Airlines dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan pesawat sekitar 2 jam. Mobil 2.000 malam. Sepeda engkal 4 bulan setengah. Ajalan songkok 1 tahun Pak Arif. Arangka 2 tahun orang keluar. Munarangka akhir son mati. Tak kira dia Pak saking jauh. Namun meskipun tidak masuk akal itu kita pelajari, karena kita yang santri tak semuanya harus rasional,
ada hal-hal yang di luar kemampuan akal kita. Iki bagi. Makanya kalau yang MTS ini pasti ada kitab namanya Nurul Ghulam atau syarah dari kitab Aqidatul Awam. Di sana dijelaskan wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabbakallama. Badin apa tadi? Lah ugu kalau lihat kas pada tadi. Aduh kita lagi terbodoh kami lagi. Bahkan ada namanya kitab Burdah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Siri. Suraita min haramin laylan ila harami kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatarqa ila nilta manzilatan min qabi qawsaini lam tudrak wa lam turami ya rabbabil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Kan di kala bulan buat lambuk batu ki ecang bawa mulai pau ki abu anas lambuk memang kita lagu di kata mati ayah kita ki bila mun kita kena kena sekolah makin lebur lagu pada bahasa tak ngerti ki ya benih bahasa Indonesia ki bukan benih bahasa Indonesia ki tak ngerti nak kena makin lagu pada tak ngerti ki artinya tak tahu boleh cek kak kamu ikdo jese hui jota dapat ikdo jese liye bani तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल तो लफ्जों में ये बयां न हो पाई. Boleh lagu apa? Pak bulan agak kira orkes boleh tahu dia tu. Makanya kita itu kalau santri harus beda dengan yang non santri. Kalau sanawi itu kan pasti santri ya. Karena kita tidak hanya dihadapkan dengan pelajaran yang bersifat formal, tapi juga pasti ada pelajaran salaf. Lebih-lebih kita ini di lingkungan Islami, pengasuhnya kiai, yang ngajar semuanya ustadz. Sehingga seperti yang dinyatakan oleh kiai tadi, kita harus membenahi yang pertama di bidang akhlak. Nah ini pelajaran yang bisa diambil salah satunya dari Isra wal Mi'raj. Kok bisa? Coba kita perhatikan. Di Tarhim yang menceritakan Isra wal Mi'raj itu menceritakan seperti ini. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa Beri dapat ada. Ya ki furu dia lek ki ucap ada. Salatu wassalamu alaihi ya basyiral huda ya duhur bisa lontar lagi. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Nah ini pelajarannya. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Ketika Rasulullah nyampe di suatu tempat yang namanya Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ini kayak bolong antara Nabi saja, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lah di masjid ini diadakan sholat sunnah berjamaah. Ketika sholat sunnah, kapi para Nabi, para Rasul nikah mengeluarkan jarinya dan bilang kepada Rasulullah, wa antal imam. Imam, wa antal imam, ajuran Kanjeng Nabi, ngereng. Ini bagian daripada
Jadi akhlak ni maka ada orang lain, seorang lain ni ka ero masa aki lebih mulia dari aku. Nah itu pelajaran. Pada di santri. Santri itu kan ada di atasnya, ada lagi. Pasera, kiai, ustaz iki nabaki. Maka santri ni kan epon dua gelak ke Mustafa harus yang pertama menjaga akhlak jaga insyaallah ilmu dan sampeyan manfaat. Lambok gitu. Saya masih sekolah. Saya itu kelahiran tahun 90. Jadi sekarang saya masih umur 14 tahunan. Yang kujek tuan deh. Sejajar kok benjelek padanya. Dulu saya masih sekolah. Nika guna masuk ke dalam kelas, lalu guru masuk ke dalam sekolah, itu tidak berani duduk, langsung maju setiap kiamat. Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami min atayakal jisami. Dikadang-kadang nunggu kiai lagi. Tidak berani kami kembali ke tempat duduk kecuali ustaz atau kiai duduk. Mun kiai lagi, ustaz lagi, baru kami mengikuti duduk. Ini yang pertama. Kiai nulis di papan, tulisan tak padang tak jelas, kami tidak berani tanya dari tempat duduk. Kami berdiri, kalau perlu maju ke depan, ntar ada ke papan, kalau boleh bagi. Kadi itu apa tak bisa itu dikata. Ini baca, saya pun baca, kak dintok, oh baca berbabak ngecek dia, bak ngapis buta, baca bertak, bebih buta. Dulu, sebab kan, tak coba bertak, ngapis humim, coba bermata, tak coba bertak, tahu mata. Itu kalau sudah jelas bacaannya, kami kembali ke tempat duduk, baru kami tulis. Tak dengan atanya dikatujuan maju ke ada, jelas, abeli boleh. Lalu saya sekarang ngajar, kula aku ngajar. Sanawiyah saya ngajar, aliyah saya ngajar, madrasah diniyah kula ngajar. Alhamdulillah, mun tulisan kula tak pedeng, nak kana copok, benih copok kula tibi, kula ngajar di tetangga. Nak kana copok ni ke benih pah entar ka ada, pah der nyander, tat, ngandeng kia dekat kaya dengan. Pah di pun pojoknya beta ustaz ni cetak kecek rajo deh. Cok kedua cetak ke arah bingung. Nah ini sudah ada pergeseran nilai. Makanya saya titip kepada adik-adik, ilmu itu akan barokah kalau kita itu ta'zimul ilmi wa ahli. Guru ni kada faidahnya hormat sampean. Nah, apa faidahnya guru hormat sampean? Pak Rusidi buat sampean macam. Boleh apa saya Pak Rusidi? Tidak, itu kewajiban sampean. Hormat itu akhlak. Kalau akhlak itu dari hati, bukan cuma tingkah laku di depannya, di belakangnya juga kita harus menghormati. Bunyi ya Allah market terkali tuh bener dia. Yang gila tak tahu pakai. Aku mau beli. Nggak ada market yang kapan gue dinyeri gue pahir rasa nih. Jelas adik-adik? Ya makanya Sayyid Muhammad Ibn Alawi itu menyatakan thabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu didapat gampang sekali. Guru-guru yang hadir ini, kita mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Itu gampang. Namun apakah ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat di masyarakat? Lah ini butuh akhlak kepada sang pendidik kita. Jelas ini? Karena jangan turun tak paham kau baca aja boleh. Lebih bicong lilingnya saja. Nyaman kan kita ngerti kok bingung dia. Makanya akhlak ini yang utama. Guru itu tidak butuh kepada penghormatan santri. Jangan guru. Ada pesen lah. Cik penghormat boleh pesen hormat bagus. Tak tetiban apa hormat sampian. Hormat itu kebutuhan sampian agar ilmu yang didapat itu barokah dan manfaat. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Makanya coba sampian perhatikan. Tanyakan. Kalau Pak Rusidi ini sekarang kan sudah jadi orang. Maksudnya beliau sudah jadi kepala, bahkan kepala 2. Insya Allah dia sudah mampu mengepalai 2 orang. Makanya kalau masih iswan kita usulkan dia jadi istri. Kalau masih 1 kan iswan namanya ya. Kalau 2 istu. Kalau 3 istri. Jadi kalau sudah mampu memegang 2 lembaga, insya Allah 2 keluarga dia mampu. Pun boleh buat dari jomrah jadi kayak gitu. Boleh kapan pulang pun Pak Rusidi ini kapan dengan 1 koma. Beliau ini sahabat saya dari dulu.
Keng pelambut lah pada raja ni kan. Rajaan Pak Rosidi gen dengan Pak Rosidi Didi. Eko Pak je. Lekin kuliah tu cek cuba ya. Allah dina ada bahaya. Coba sampean kalau Pak Rosidi nanti sendirian tanyakan, Pak Rosidi, kok sampean sukses sekarang sampai menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan pendidikan? Coba tanyakan, apa kira-kira? Pasti ketika dia belajar ada hal yang luar biasa. Mungkin dia pernah menghormati salah satu gurunya. Mungkin pernah ada hal-hal yang dia lakukan dengan ikhlas. Tidak mungkin cuma-cuma. Gak mungkin. Tidak mungkin. Kayak gue bersamaan, saya tak tahu mana tanya. Cak melebar kalau ganteng ya kalau itu. Coba mentari tanya lagi. Ongguan nih kalau ongguan. Jadi sesuatu yang dilakukan pada waktu belajar itu oleh Allah akan dibalas ketika kita sudah menjadi guru. Kenapa kok berada pada posisi yang istimewa? Pasti Pak Rusidi dulu pernah melakukan hal yang istimewa dan luar biasa ketika dia menjadi seorang siswa. Sama dengan sampean. Makanya kalau sampean menjaga akhlak ketika menjadi seorang siswa dan siswi sampean berposisi pada posisi semestinya, maka insya Allah nanti sampean ketika keluar dari lembaga juga akan menjadi orang yang bermanfaat dan berguna di mata masyarakat. Amin Allahumma. Makanya saya yakin ini yang ada di hadapan saya ini 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, salah satu dari yang hadir ini akan menjadi gubernur Jawa Timur. Cak Amin Kapi gubernur di situ ya. Gubernur Kapi ada emaan ya. Maksudnya ilmunya bermanfaat, Allahumma. Atau bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang di antara yang hadir ini akan menjadi Bupati Bangkalan. Amin. Menjadi Bapak Camat Kokop. Amin. Atau bahkan jadi kepala desa Tramu, amin. 20 tahun lagi saya waktu itu sudah menjadi ketua MUI atau sudah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ngapa Pak? Iya deh Pak, maka terima dengan dia. Yang terpenting bukan itu, tapi bermanfaat di mata masyarakat. Lu banyak orang itu punya ilmu tapi setelah nyampe di masyarakat tidak ada manfaatnya, tak berguna, jadi sampah masyarakat. Banyak. Maka namun sampean ada orang-orang sukses, coba tanya lu kok sukses sampean Pak? Lu sampean kok bisa jadi guru? Lu sampean kok bisa jadi kepala sekolah? Gak gampang lu jadi itu. Kenapa? Pasti andi hal luar biasa. Banyak orang lulusan sarjana S1, S2, S3, S20, S10, S3, S4 ini kan. Namun setelah berada di masyarakat hanya jadi sampah masyarakat. Kenapa? Cara thariqah fit ta'allum itu wa ta'lim ternyata ada hal yang salah dan keliru. Oleh karena itu kuncinya satu, akhlakul karimah. Kalau akhlak sudah dijaga, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Amin Allahumma. Dan ini diajarkan oleh Isra. Bagaimana Nabi Muhammad ditunjuk sebagai imam. Nabi-nabi lain sadar Nabi Muhammad yang paling mulia. Wa antal imam ya Rasul. Kaulah yang menjadi imam. Yang kedua, ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke atas, itu Rasulullah diperlihatkan banyak hal. Salah satunya diperlihatkan tempat yang bernama diperlihatkan tempat yang namanya neraka. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah dawuh, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar." Surga itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan tidak ada mata yang melihat surga sebelumnya dan tidak ada bunyi-bunyian surga yang didengar oleh telinga. Saking pernah surga sampai surga ini tak bisa diceritakan secara definisi. Meskipun dulu ada lagu seperti ini, sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Makin dia bulan berbulu ya. Surga tempat manusia yang berharga, yang bertakwa. Kemudian apa tadi? Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dijangkrik di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Lambok jadi lambok. Aja laguna awara ida laila kule lambok kini. Makin bakun kene iki. Yang karo orang ngedok segini adalah mun kocana. Ya makin lagu kan lebar gitu ngaking. Iki apa iki? Jadi dengan budi lagu ini lagu itu kalau dulu itu pendidikan, enggak sama dengan lagu-lagu yang sekarang. Tenyaki sampai kering sekolah. Lagu-lagu ngapa? Tak boleh lagu. Jasa ibu pada manusia
sangat berharga, mengandung, melahirkan, dalam derita merawatnya. Ini kan pakai lagu mengandung pendidikan. Tak ada lagu anak-anak sediaan. Nak-anak para benangken tak pada para benlambe. Mun beni oleh nanti bi makelah gendeng tanda. Munate tak seneng tak bisa. Munate tak kencang tak bisa. Berdina betul. Lagu apa? Jadi tempat lagu papan tak kait. Apa tu boleh tak ya? Ate ada sajal tong, engak betul apa lo. Tak bisa ngangkat tedung, engak ketika seto, tika engak jerengko. Apa tu bilik lagu dia? Coba kau ingat kembali siapa yang gelap. Ambui campur lagu dia. Harus fokus dulu belajar ya. Insya Allah kalau kita fokus, nanti keluar dari sekolah kita akan menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna. Amin Allahumma. Nah, Rasulullah diperlihatkan tempat yang namanya surga, diperlihatkan tempat yang namanya neraka. Banyak gambar yang dilihat oleh Rasulullah di dalam surga, di dalam neraka. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa ma hiya ya Jibril?" Apakah itu yang saya lihat? Itu pelajaran bagi kita bahwa orang itu seperti apapun jabatannya, kalau tidak tahu maka harus bertanya. Coba kita lihat, adakah orang yang lebih mulia dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada. Adakah orang yang lebih baik akhlaknya dari baginda Rasul? Tidak ada. Rasulullah itu adalah kanan nas, ahsanan nas, khulqan wa khuluqa. Tidak ada orang sebaik Rasulullah dan tidak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah. Namun ketika Rasul tidak tanya dalam kisah Isra wal Mi'raj, mun etekku kitab Israul Mi'raj dardirul Mi'raj, Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Wa ma hiya ya Jibril? Wa ma hiya ya Jibril?" Itu apa Jibril? Itu apa? Coba. Terkadang bila gen sampean bulan kocak kelas 3 tak tahu tanya ke kelas 2 gengsi. Rasulullah tidak gengsi. Kenapa? Ini pelajaran bagi kita, seperti apapun posisi kita pun tak tahu adanya. Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Atanya king buat apa atanya kapi ya. Jadi mun pada soal 10 atanya telok wajar. Mun soal 10 bahatanya 10. Cuman cak santri ni kami pelak iki. Santri ni kan soal 15, ya saya 15. King salah kapi. Setoraki kado. Anak-anak, kenapa ini kok jawabannya salah semua? Jangan tenang senyapin, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bakal kau bangun doje tak kibu bahagia. Dikenya dan bener pangeran yang tidak kinjak bah pangeran kapi. Terus kadang hujan bah kui undian. Kertas eponer sabut lebih eponer esi eponer edi eponer kapan aja jawab kok kocok yang tak lagi pun keluar edi pakai tulis lebih. Pengalaman nih kok cek seakan saya itu masalah ini. Paham adik-adik ya? Jadi kita tidak boleh malu bertanya ketika kita tidak tahu. Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu kalau sampean tidak tahu. Mun tak tahu tanya. Siapa? Kepada siapa saja. Kalau ada guru kepada guru kita, kepada teman, enggak apa-apa kalau tidak tahu. Cuk sampai berdebit cerita. Beda nak anak ni kan ke Mekah kedua situ ke tukang mati situ ke tak tu sekali situ ke pinter asal boleh Nurul Huda situ mereka situ mah pemunduk ke Sido Giri tak pernah kan ke Sidoarjo boleh bang ke Sido muncul lagu beca tak tu papan tak kaya dekat akhirnya saya sekolah Nurul Huda aja baru saya tak tu apa sekali pas sekolah rambut terus nyerap macam akhirnya antara Mekah Apolong sekolah nang pesawat
akhirnya bi pramugari paring roti. Tahu pramugari lah? Ya kita tahu lah ngucap tukang kedua mak dia lekas marir ya. Akhirnya ada pramugari menghampiri di pramugari beriin apa roti. Sebentar cak dengan ngerti cak tertib pasti milu tungideng dia tahu kan pasti cukup ngendeng saya sekolah dulu huda ada teh saya bukan tak kok tak milu pah mancing ntar kada lah sumpah nganak karo roti ya padeng cak yang disen tak iya ntar kembol sendal lebih bobo maka eskalator pah gentang lampu cak dengan soal kita ikut pah nekuk ada kan kok tekuk aja heboh kapan keluar kasir boleh kematang sandal dia boleh bodak dengar katanya kuking tak ajar dan tak ajar dulu makanya orang mereka pada kasih berpendidikan bersetak berpendidikan ini kapan jangan nak kena setak sekolah nanti peserta biru ini serempok ngokos katanya kuking panas ngokos esrem hanya kalau orang pendidikan itu sangat tidak bendi kurang ngalak roti tahan dengan kurang kotor bi pramugari ibri intisu lap-lap kapan mari ibri lap-lap pah boleh kau kena pah ngocak ke tang roti si dibudi ku nyaman ada apa salah tepes dia rasanya si kembang kipur sepote tanya akib kan kakan dia nabi empang kok tisu negakan marah enggak jemun yang tak tepat pantai kaya cek le tisu kaya kakak bisa bentar kaya kepada orang-orang yang ilmu tas kakak apa andok le beduk gitu ilmu pedang lape kakak sampun depak ke maktab ya penampungan Mekah apa onong kepi pendengarkan sebentar muka atas cek dengan tukang manca sekolah Nurul Huda baca kecap ABC baca kecap ABC sepit ya kakan si bukan bah Nurul Huda pah ngalak dia ini gambar peratun paling kecap Mekari ya sepit pah itu tak meringatkan pah ngucap boleh si bukan tang kecap tak nyaman boleh gitu apa tahu salah kecolok baik ngapuk bani kakak itu meniku beden sampo emiron akan sampo aja itu makanya kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun adakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu tidak sama makanya Isra Mi'raj mengajari kepada kita bertanya ketika tidak tahu kepada siapa saja Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril wa ma hiya ya Jibril wa ma huwa ya Jibril wa ma hiya ya Jibril ini apa Rasulullah pernah bertemu di suatu itu dengan orang yang sangat tua lebar atau ketan no mungkin lebar dalam kok ngomong lebar andai dia mending tua lek gaya orang muda tua kan ngocak orang kan denger mengkana mun bereng tua campo cocok Arab saya kan lebek tu nengah orang yang muda tua kan jadi tak bisa berki muda mat kalau tak pada mana ki antar kebudi di rumah tu kebun babi ni pahitanya ki siapa kan babi ni nyampit gar jelong garan bikin mata ya benih gar jelong garan cak ada tunggu tak pada nah Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril wa ma hiya ya Jibril siapakah orang tua yang tadi lewat orang yang sangat sepuh orang yang seakan-akan tidak mampu untuk berdiri dijawab oleh malaikat Jibril itulah gambar dunia ya Rasulullah sekarang bumi itu dunia ini sudah usianya seperti bumi seperti orang yang lewat tadi artinya dunia ini sudah hampir kiamat pantas Allah menurunkan ayat wal asri innal insana lafi khusrin wal asri demi masa yang sudah waktu asar para maurib itu zaman Rasulullah mun makin padahal setengah siap-siap kamu maksudnya si kita abini si kita alaki deh ya si kita abini yang lulus dulu sampai kalau sudah lulus dari aliyah itu cuma dua pilihannya kalau enggak kuliah nikah jenderal aku dulu biar lebih aman di bini pada lulus aliyah sampai tak usah kajar kelenjar ke Jawa mun tak anak sampai nikah anak kok mereka cetak mun anak kok pada ngaji yang mendapat tabu di bahada iya niku karo Pak Rusidi tok sih bisa istri pakai kok
Ya kengki amit ke seero majak seero matan di tak ningan gitu tak ning manuman. Makai apa keluar kitab tang bini je tak bisa ya. Kancang kitab pun ning bini ihnas laki abini boleh je pajuan emas. Ini kok yo jaki ketang bini tak mati. Itu nyabi le kita terus baju emas le. Nyampi tinggal kak boleh baju gedeng boyeng. Ngarai surganya kubur dari jualan gedeng. Siapa hahaha. Saya nggak ngerti ben mikemi lagi. Apa? Sorai aja, mencuci di budi nggak kemi aja. Rasulullah bertanya, siapa ya Jibril? Kok ada orang yang sangat tua luar biasa? Itu adalah gambar dunia ya Rasul. Sekarang dunia itu sudah hampir keadaan tua menjelang wafat. Artena dunia ini kecepon malaikat Jibril para kiamat. Itu di zaman Rasulullah. Makanya dari zaman Rasulullah kepada kita sekarang sudah 1400 tahun. Makanya para kiamat ini mungkin. Para kiamat. Namun kiamat itu tidak akan terjadi kalau masih ada dua hal. Yang pertama, la taqumus saa'ah hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang menyebut nama Allah. Kalau ada sekolah memperingati Isra wal Mi'raj, kalau masih ada lembaga yang bermaulid, kalau masih ada asyraful anam di setiap masjid, mungkin berhadrah ala guna Allah Allah Allahu Allah Allahu. Itu yang sampang, yang bangkalan Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Benar tak ada? Kalau masih ada lisan yang menyebut Allah, ada peringatan-peringatan yang meninggikan Allah, benar apa ya? Karena begini-gini Roma detik. Kita mulai rang-rang kok berangkat ke laku mulai ke Roma kol 2 malam. Laku berangkat kol 2 malam boleh. Makanya Roma tangan nak je habis sandi ande lek. Bila ngari mungkin. Yang tadi insyaallah lagi. Hari itu saya boleh berbuat tak boleh. Ada pun rempak engkau sepepek mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masih ada yang menyebut Allah, kiamat ini tak kira terjadi. Maka alhamdulillah, betul ini kak terluka di kiamat bulu gedok. Karena masih banyak yang menyebut nama tahun 99. Coba tanyakan ke Pak Rusidi, pasti ingat tahun 99, tangkul sanga, bulan sanga, pokol sanga, kiamat burung. Bulan sanga burung 2012 yang tadi boleh. Tanggal 12, bulan 12. Pokol 12, lebar 12, kiamat. Siapa sih ngocak? Mama Lorenz. Kiamat burung Mama Lorenz atau pes. Sampai pada lagu apa kan 2012. Namirok kota kampung bentisa kiamat lah para orang susah. Jangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa. Kulik benda pun tumbang tadi. Kira-pikiran. Benda pikir-pikiran bulan kocak beda lentu. Benda susah kalian tu nak susah bulan kita abin ni. 2015 tu dia abin ni boleh boleh pondok. Alhamdulillah lentu TV ban malam dia. Janganlah tak tahu kan. 2012 kiamat tu buruk. 2020 ribu hari kiamat boleh. Tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat kiamat. Yang teramuk dan pun kebolehan saya pontianak boleh kak le materin kering boleh ngapi selagi kiamat terburung saya boleh bah boleh lempo dekat keteramuk apa dia boleh bah tak bisa terkena lockdown tulan. Jadi dengan seni kekuliah bersama ini adalah bukti orang itu mudah dirubah pemikirannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Arapah kiamat ni boleh boleh bulan pasah bulan Rejab yang teramuk ikan nakal sukses. Ica ke kol 2 malam ro kena telur pegemet telur ada sekali. Nah, kena di kelaban oleh karena itu orang-orang yang berilmu katipulun sampian tidak akan mudah ditipu kembali karena kita tahu la taqumus saa'ah hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang menyebut nama. Ini yang pertama. Makanya acara seperti ini
tiap tahun diadakan sebagai bentuk bahwa kita itu adalah orang-orang yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, dan ikatan kita kepada Allah dan Rasulnya sangat dekat sekali, sehingga bisa menjadi ilmu pengetahuan tiap tahunnya. Ben insyaallah mungkin acara ngak nikah ibadah aki etramuk nikah tak kira kiamat, selain dari kiamat etramuk dia tak kiamat bitibian. Amin Allahumma. Yang kedua, Rasulullah menyatakan la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabahan nas fil masajid, tidak akan terjadi kiamat kecuali orang-orang itu berlomba-lomba membangun masjid. Cung tenggen-tengan cung je rajaan keng siapa je ngat ada masjid raja keng siapa je ngat ada. Kau menikah benih teramu Indonesia, ibu kota Jakarta, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan, di sana ada pagi. Tapi hutan menteramu hutan. Coba beri. Gara-gara corona Jumat prei. Mungkin apa lagi? Gara-gara corona masjid lah bungai kunci. Teramu berbeda masjid lah bungai kunci. Ada. Cek masjid tidak lah bunga. Maksudnya kita itu ibadah luar biasa, tetap sholat Jumat. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi kesempatan nanti bisa sholat tarawih. Amin. Bentar kita ke Ramadan le. Amin. Dan umur tak bangki, bulan semuda, bulan segi sekolah, tak bangki, bulan kula setuaan, tak itu macam mati di budi. Sampai bulan semuda, tak ke macam mati siapa ada ni. Umur itu tidak ada yang tahu, bisa saja sampian setelah ada kula mati si budian. Mau tak bisa balik ke kula si budian. Dia mas cocok le, engkau mati ada dia. Entar duka ada le patik ada nak dia. Keng menter pada lancang umur, amin. Menter pada lancang umur, amin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang menambah amal, menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wis, pelajaran Isra yang pertama mengedepankan akhlak. Terbukti ketika Rasulullah salat di Masjidil Aqsa oleh para nabi yang lain, wa antal imam, kaulah imamnya ya Rasul. Ini akhlak yang pertama. Yang kedua, dalam Isra wal Mi'raj diajari oleh Rasulullah bagaimana kita harus bertanya ketika tidak tahu. Rasulullah ketika diperlihatkan surga bertanya, "Wa ma hiya ya Jibril? Wa ma hiya ya Jibril?" Apa dan kenapa itu? Nabi Muhammad orang paling mulia dan tak satu pun orang yang diberi ilmu oleh Allah lebih banyak dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak gengsi atanya ke malaikat. Dan Nabi dengan para malaikat itu lebih mulia Nabi. Tak usah bernabi. Manusia yang mempunyai ilmu dan mengamalkan itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Maka ada banyak orang mati nikah malaikat mungkar nakir saatnya atau dus. Apa? Lebih mulia manusia sebati nikah karena ilmu ia malaki waladan ilmu na ikunaki. Tapi Rasulullah orang yang paling mulia tidak gengsi tanya kepada malaikat Jibril, enggak gengsi. Itu pelajaran bagi kita bahwa kita kalau tidak tahu harus bertanya. Yang kedua, apa itu? Pelajaran daripada Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kita diajari bahwa pemikiran kita itu harus menonton, harus ada selingan, tapi selingan yang positif. Maksudnya, nih sekolah-sekolah kita satu minggu kita masuk, dalam satu hari kita libur, betul? Berai hari apa? Hari Minggu, Ahad apa Jumat? Hari Ahad, Pak Rusitia. Hari Ahad. Itu diajari dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad itu sampai melaksanakan Isra wal Mi'raj? Karena pada tahun itu ada peristiwa yang namanya Amul Hazn, tahun duka cita. Selama 1 tahun Rasulullah ditimpa dengan ujian yang berat. Akhirnya untuk menghibur Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ke langit. Jadi pada gula sampai pun pas seminggu tak prei sekali, maka gula sampai otaknya kata kok tak dua. Mangkana lemari masuk sehari libur. Libur itu harus dengan yang positif. Nabi Muhammad ketika Amul Hazn dalam keadaan susah payah diberi waktu libur, tapi berliburnya refreshingnya dengan ilmu. Jadi gula sampean ketika prei minggu beli bah ntar ke Pantai Biru.
tapi di rumah harus tetap belajar sebagai bentuk refreshing. Ajar TV, tak usah ikut peraturan, tak usah aseragaman, tak usah mancing, cukup pangtabangan dung tedungan, keng saya buka buku, cek buka HP to. Hai, itu membosetin. Makanya Rasulullah itu berlibur itu refreshing. Makanya Rasulullah diangkat sampai ke langit. Orang mah bedeng ucap, ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Rasulullah diangkat lalu bertemu dengan Allah. Salah, Allah berada di atas. Terkadang roh film mah ngucap, kalau saya mah terserah yang di atas. Baca di atas ya. Allah itu tidak ada di atas. Loh, buktinya Rasulullah ke atas lalu bertemu dengan Allah. Dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad saya beda di atas, Allah pun tidak di atas. Mereka tu beda ngucap, engkau je penasaran kasar laju mana? Mentro tahu dia orang dia. Kaki mentro tahu kasar laju, ke atas bangunan je. Dikira nggak dia kasar laju. Masa kasar laju dia beda di atas? Si ongke si beda di atas kasar laju dia beda di aja. Keng mau disering di atas, dekik bisa nggak dia kasar laju. Begitulah Isra wal Mi'raj. Allah beda di atas. Allah itu tidak butuh tempat. Kenapa? Kalau Allah butuh tempat, mun Allah beda langit, sebelum langit itu beda di Allah. Cek langit juga bayar. Cak baik Allah. Allah tidak ada. Karena apa susah yang tauhid saja. Bingung. Makanya gula ben sambian belajar dari Isra Mi'raj, banyak yang bisa kita pelajari. Bahwa kita harus refreshing tapi dengan hal yang positif. Nabi Muhammad diangkat ke atas, benih keng Allah beda di atas, Nabi Muhammad di atas. Allah tidak butuh tempat. Dan orang semulia Nabi Muhammad ternyata tidak gengsi bertanya, dan semua para nabi mendahulukan Nabi Muhammad bentuk tata krama akhlak yang mulia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Isra wal Mi'raj nikah bisa tetih ilmu dan kaula ajunan, sehingga kaula ajunan seperti apapun orangnya, setinggi apapun kita, kalau tidak tahu tetap bertanya. Kalau ada orang yang lebih mulia daripada kita, harus kita dahulukan. Kanjeng Nabi ini kekeja lah paling mulia, salah paling mulia, paling ganteng boleh. Orang ini kan ada paling ganteng dari kanjeng Nabi. Makanya wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin kan qad khuliqta kama tasha. Ganteng kanjeng Nabi ini keluar biasa. Kanjeng Nabi tak sombong. Kanjeng Nabi ini paling ganteng. Kalau di Allah ibri mukjizat, lo nak rezeki. Kanjeng Nabi ini mana belum orang coba. Buni mah pakun ganteng. Kalau gantengan didi, jadi saya coba aja lo aja terus. Kiri ti boleh sampean makin aneh, betul pun orang coba. Jangan cupu itu tahu sombong. Kok apa sih tak tahu kenapa. Jadi tidak sombong. Rasul seperti itu. Paling ganteng yang benar-benar benar coba kanjeng Nabi ini cuma gantengan didi. Pak berde segantengan boleh. Gantengan kanjeng Nabi jadi. Pak apolo benar yang renjeng. Renjengan kanjeng Nabi jadi. Apolo benar yang koningan kanjeng Nabi jadi. Apolo benar yang ganteng luar biasa. Gantengan kanjeng Nabi jadi. Percis benar kok ini. Aji ya tak percaya. Kula ni benar-benar yang pandai. Kula kalau pandaian jadi. Apa lo menurut celeng, boleh kalau celengan jadi. Cak gelap pada celeng lah. Apa lo menurut coba, pendong ngebel HP dengan terus apa. Kanjeng Nabi sedih, mana belum menurut celeng kalau kuningan jadi. Kini mana belum menurut kuningan jadi. Artinya ni kemukjizat kanjeng Nabi bisa abau-abau. Mengguli bersama kan asli nah. Belum berseceleng celengan jadi. Yang gimana manusia kan bayi dari tanah, kan bernama manusia kan di tanah lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia kan bayi dari tanah, bekal abadi ka tanah, bekal jaga dari tanah. Ayatnya kemudian kiki, kula ben sampean ben topik asli saka basa kalian. Tanah, tanahnya macam-macam. Beri saya bayi dari tanah gelis. Saya Pak Rosidin tanah gelis. Mau kena gantung renjang raja kuning. Saya ngocak ya, bayi di tanah kopi. Cak gelap pada kau bina berkaki lah. Mungkin orang teramu orang kau abal kapi kau orang teramu. Makan orang teramu pasal laju hidup poning poning muana teh pote tak ketun kau cak mungkin muana pote tangan dengan celeng. Cak betul ibal perondo ibu. Ibu bina dokter na lema. Ping dong kerbungu betul. Kalau tahu dia tak tunggu bukan acung.
Kita semata bagi direk potir. Pun mana kita pengen nang gondang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Yang keempat, jadi yang pertama apa pelajaran Isra wal Mi'raj? Yang pertama mengajari akhlak kepada kita, ya. Yang kedua, mengajari agar kita tidak mempunyai sifat gengsi. Siapapun kita, kalau tidak tahu bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, padahal lebih mulia dan tentu lebih alim Nabi Muhammad, tapi kepada hal-hal yang Rasulullah tidak tahu bertanya kepada malaikat Jibril. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah itu tidak punya sifat takabur. Rasulullah itu alumni Isra wal Mi'raj. Tak ada orang yang bisa dapat langitnya, tak ada. Bisa dapat ke surga dalam keadaan yaqdah, keadaan ngiding, enggak ada. Tapi Rasulullah kembali lagi ke Makkah, dia tidak menyombongkan apa yang dia alami, tetap tawadhu, tetap rendah hati. Begitulah seorang siswa. Sampai apakah nanti mendapat ranking terbaik? Saya dulu waktu sekolah selalu ranking. Kalau ranking enggak 49, 50 dulu saya. Ranking di mudik. Yang penting kan ranking deh. Jadi siapapun Anda nanti ranking 1, ranking 2, ranking 3, kalau berbaur dengan masyarakat tidak usah menyombongkan ilmu yang kita miliki, tapi kita suku. Begitulah Rasulullah. Punten Rasulullah tidak sombong. Padahal perjalanan yang dialami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Anapa? Karena kula bersampian ingat napa asaus ilmu saya paringin sareng Allah, ilmu saya koleni kepakun sakoni. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu saya paringake di Allah kula bersampian sako pelat matematika, ekonomi belum tentu bisa. Pelat ekonomi bahasa Inggris tak bisa sekali. Bahasa Inggris tokang, bahasa Arab tak ngerti. Begini bagi. Bahasa Arab bisa, ketika penjaskes tak tahu. Tidak ada yang sempurna. Makanya oleh Allah manusia diciptakan berbeda-beda. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Tidak usah menghina kekurangan orang lain, karena kita juga punya kekurangan. Orang lain punya kekurangan, Allah memberi kelebihan kepada dia. Saya diberi kelebihan, tapi pada diri saya juga ada kekurangan yang tidak dimiliki orang lain. Makanya ingat napa saus posisi, tidak usah menyombongkan diri. Allah menciptakan binatang kan berbeda-beda. Di Allah apa yang lain binatang beda kelebihan bang sebe. Allah menciptakan hewan yang namanya jerapah. Kuning jerapah sambil. Jerapah aja saya benih Jepara, Jepara coba tengah. Jerapah ini pada bencoran, kinke era lancung. Kilometer, 4 meter, 5 meter. Coba manusia, bah pada berjerak pun. Bah kampung nampak mobil tak cair ke beri luar kaki tak boleh. Dia punya kelebihan leher panjang. Kenapa? Makanannya di atas, sehingga tak usah gei. Bikin apa lagi? Allah menciptakan kata. Ada leher. Makanya kata menjaga kan tak boleh. Memberi kata yang kebahatoleh yang mereka penyak sepeda motor tu. Tapi kata dia makin erat ada munyi dan jaringan bersih pada erat le. Jerapah makin lancang le erat tak munyi. Kata dung. Mungkin apa lagi? Nah itu likulli syai'in maziyah, jangan menghina. Kata tak boleh menghina jerapah. Kenapa? Dia tak bisa bersuara le erat lancang. Jerapah cak cuma kata mungkin ada munyi dan nyaring. Mungkin apa lagi? Teman ajari tas kecil. Ini ngakibah toron aku. Katanya begitu, non. Cek pada bentang bini kan kira. Benih maksudnya kok mana pidato bintang bini rojak tuli toron deh. Apa pedung benda sekali tak bentang. Coba kering apa dina dia. Pernah ada salah seseorang. Ini gue tahu sering cerita akhir pengajian. Badari mulai mantu kedua. Situng mantuan aja nak kena MTS Nurul Huda ni. Jadi pelak kitab sekolah formal pada tukang dia. Jadi terpadu ilmunya antara ilmu formal dan ilmu non formal. Kitab pelak umum pe. Lu situng aja sama sekolah aja enjo. Aja lah kata sekolah sekali.
engkaro pelak ilmu teori, engkaro dingin-dingin lo ilmuwan. Cuman kebetulan di mata masyarakat mun nak kulegan sampean cakut cane asingnya ku tak topa apa belan sakut can. Mungkin apa ki? Jadi bah cane pamereng deui. Kayak asingnya kuda ada beberapa can je pengen tengah ki. Presiden apa can lengkap ki apa ki? Terus kadang belan sakut cane asing tak ketiga apa? Pak gawatan sing takut can pak butak gitu. Ibu di bang ngecak gendeng kan ibu kakek. Kakele. Tiba-tiba ada tua tanya ke situng senak-anak sekolah MTS, situng ada beni sekolah negeri dia, SMP negeri. Mantuan aja dua, ada situng MTS, situng SMP negeri. Sedang matua namun MTS sudah tak kira tahu kapan tak kaya deh kayak. Kayak mun sudah beli akhirnya ketika mantuan Apollo matuan apa tanya, com, kok atanya com, arah apa hewan dia, mun era lajeng mau nyenami nyaringan. Contohnya banyak, ngak. Cak gue beli apa ada lagi yang tua kim pedong ke kau ambil lagi. Gue beli apa dengan banyak. Akhirnya saya SMP negeri ini kan, langsung aja di setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan vibra. Semakin panjang leher maka akan semakin panjang pita suara yang ada di leher tersebut sehingga pantulan suara di dalamnya lebih leluasa. Sehingga leher yang panjang akan memantulkan suara yang lebih nyaring dibandingkan leher yang pendek. Contohnya banyak, ngak. Orang jangan mantan penak, mun sesanawiyah nurul huda dia tak kira tahu. Kaitannya lagi, mun cangkap tidak ada macam. Ya dengan dia ciri kita, ya ciri tahu. Cak gila yang kiai, nang tenang nyapit. Ya kita kesokan Allah Taala. Bah, mijek pandangan kita pas kesokan Allah Taala. Tak setuju mentua. Hewan ni keselera lancem ni kamu jadi nyaring, bentak setuju hewan ni kesepandek mau jadi tak nyaring. Bodoh hewan ni kalau era lanceng yang tak amunyi. Apa tu? Ular ni. Ular pada cetakan leher kapi sampai mari. Hai ini bodoh bau ni tu. Cedak teman nemu tongking ular tu. Di bodoh ular amunyi. Musa amunyi. Aju bani ular tekos saya kan ular sama amunyi juga. Tak setuju matuah hewan. Ketika kita kesokan Allah, tak setuju hewan selera lanceng munyi dan nyaring. Bodoh hewan ni kalau lanceng malah leher kapin kata amunnya berhewan nikah pande benih kalau pande tandik leher nikah tua kayak begitu tandik leher munyi nak nyaringan bersanceng leher gila apa coba kata tuh kita pikir iya jangan betuan dia ni kena senawi kan pintar langsung tahu ada jangan lah Taala kita pikir kata ni kalau tidak munyi nak nyaring Google teman kau jangan daerah mundung ni kak jenuh-jenuh borok sabo tempur sabo kuwi lebet yembong ni. Sabo ni kesek geding punya nak. Kuwi pengen nak kecilkan santri kan pikir kata nyari ngomongnya. Cek sabo je kata padang sambit ngaji. Kuwi mikir mangkana kata bedanya sama kata santri. Pelak ngaji kata. Ki ibun borok ing untung. Saya ibun temur mesti kan tak bisa. Ing bodeh bunda je ngece tato sodotu aduh boleh mikir kena kata beda kata santri yang bisa ngaji kata oke ngece alalar tato sodotu ing untung temur ngerti karena tak lumtokan ing ni kesantri ni matuan apa geluk jom mana tanya hewan benda pemburu unai kecelukuk atanya asyik ada hewan ni akhirnya ketika semantona sana ya boleh SMP negeri bolong atanya boleh matuan seteguan di pertanyaan boleh jom Arab setiap tumbuhan setumbuh iting di kilina aing aja lebih dulu itu tumbuhan setumbuh tanda aing contohnya kangkung je mau tumbuh iting di kilina aing dulu subur sementara kangkung setumbuh itu tempat tanda aing ada di kilina aing aja tak dulu pun parlo mati Arab aja nyampit sesempi negeri setiap tumbuhan itu butuh serapan cairan dari akar
Semakin banyak cairan yang diserap tumbuhan melalui akar, maka tumbuhan itu akan semakin subur dibanding tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak ada cairannya sama sekali. Tuh penak karena kompres mentak kesedia itu kan. Ilmatin tak ngocak. Karena meneng senawiyah kan meneng kitab ada bebul kangkung kan. Tak kira tahu maksud kakek jauh. Mencang kakek ada rumah jauh cik berjauh ni jauh. Kira gila bi Allah Taala. Bebang pun Allah Taala jauh nak kakek. Tak setuju matua. Setumbu yeting li kilina aing di kejulu bentak setuju setumbu di tempat setuju aing di ketak julu. Bukti apa jauh? Obuk ni matua. Dengan terantara kau obuk. Obuk ni kematua di kuliah ni kemun tak ikat dok setahun ni kedebak gentengah. Mun sampai 5 tahun nyelit bagi kudu tes. Obuk ni ketumbuh cetak matua. Cetak ni kata dek li kilina aing. Keng dulu. Mun tak percaya mak babi sampean tak penting lagi ben obuk setumbuh yeting li kilina aing. Apa dong obuk setumbuh yeting li kilina aing ya? Bulu kecak ni mak mikir apa kaki cik bulat? Pentong sekali kok. Jadi kebetulan mun santri juga tu positif thinking. Boleh kita turun dekat ada iya. Yang gua apa mikir apa begitu. Penting lagi bonobuk setumbuh yeting li kilina aing apa? Apa jauh? Bulu kecak nih. Bulu kecak ni ketemu yeting tengal. Tengal senyam retina mata ni tak pernah kering dari aing. Karena bon mata ni kekering dari aing tak bisa gitu. Beda aing ngadok ni kan. Keng coman bulu kecak makin tumbuh yeting li kilina aing. Beda aing ngadok tengal. Beda bulu kecak. Ulang orang umur sebita bah bulu kecak melacong bodoh. Beda. Padahal tumbuh yeting li kilina aing. Sementara obuk tumbuh cetak tidak di kilina aing. Mun sampai sebulan tak ikat dok. Ni kalanceng. Ni kenunjuk aki tak setuju setumbuh yeting li kilina aing dulu, bentak setuju setumbuh itu ada aing ada kata dulu. Paham dah. Hahaha bumper kok selalu gitu. Jelas nggih? Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi setiap sesuatu itu diberi kelebihan oleh Allah. Jerapah lehernya panjang. Tapi yang suara nyaring nikah kata setada leher. Lekan macam-macam Allah menciptakan. Allah ni ke boy hewan, ni ke cuma bisa jalan ke ada tok, jalan ke budi tak bisa. Kenapa? Rembireng. Rembireng tu cuma bisa maju ke ada itu. Kalau nyurup tidak bisa. Makanya orang bilang itu kalau disentik melekuk. Apa bahasa Indonesia melekuk? Apa bahasa Indonesia? Apa? Melingkar tak betul nak lingkar. Mun melekuk apa? Ada. Melekuk itu bahasa Indonesianya melekuk. Loh, aku cak macam korang kuliah leh. Bahasa Madura ini banyak senada bahasa Indonesia. Melekuk ada bahasa Indonesia. Nyapok ada bahasa Indonesia. Apa nyapok bahasa Indonesia? Nyaput. Senomor telok cuduhnya ada bahasa Indonesia. Jangan siapa jodoh deh jodoh. Kok mau dipijat kaki mah cudu nyaman deh. Saya kalau dipijat kamu jodoh, ya ngandung kamu. Nah, aku pijat desem cudu tak boros. Jodoh nyaman aja. Yang mau pijat desem kok jodoh nyaman. Apa bahasa Indonesia itu? Jodoh. Banyak gojek bukan kok ya. Jadi Allah bermacam-macam menciptakan. Rembireng cuma bisa maju, nyorot tak bisa. Kita tidak. Padahal rembireng semua banyak, yang nyorot tak tahu. Betul. Kita diberi kelebihan, hanya punya 2 suku dan bangsa. Coba di 2 suku, yang nyorot bisa maju tapi kita bersyukur meskipun punya 2 kaki. Coba bayangkan, menpah merusak. So kena benda-benda bireng. Tak kira sekolah kaki le. Tak kira kuat sembilan sepatu. Ben makin kuat deh pasang aja apa. Cuma bisa maju gak bisa mundur. Allah menciptakan makhluk cuma bisa jalan ke samping, maju gak bisa, mundur gak bisa. Apa? Kepeteng, beledang. Beledang juga kalau kayak gitu, kada tak tahu je.
Kebudi tak tahu, makanya kebeteng lo teman nuran lomba gerak jalan. Langkah tegak maju, jalan, maju juga. Saya tahu kan? Pun tak tahu kedejo. Beda makhluk Allah je tak tahu kadek, kairing tak tahu. Setahu kalau nyorot itu apa? Sorot. Disitulah letak Allah menciptakan berbeda, satu sama lain saling melengkapi. Ketika kita diberi kelebihan, maka tidak boleh menghina kekurangan yang lain, karena yang lain punya kekurangan, oleh Allah diberi kelebihan sebagaimana pada kelebihan kita ada kekurangan yang kita miliki, sehingga kita akan berwarna, kita saling melengkapi. Itulah Rasulullah, manusia yang mulia bersama dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad meskipun manusia paling mulia tidak tahu bertanya kepada malaikat Jibril, turun lagi ke bumi meskipun punya keistimewaan luar biasa, tidak menyombongkan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai siswa dari kejadian Isra wal Mi'raj. Amin Allahumma amin. Jelas lagi, makanya harus menjaga akhlak. Inilah pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Bertanyalah kalau tidak tahu, jangan sampai tidak tahu kita tidak bertanya, sehingga pada akhirnya kita tetap menjadi orang yang tidak tahu. Yang ketiga, yaitu kita harus menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu takun kan najmila hannadi ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kad dukhan ya'lu bi nafsihi wa huwa wadi'un. Jadilah kau seperti bintang yang tampak di permukaan air. Jadilah kau seperti bintang yang tampak di permukaan air. Kalau ada air, kita lihat ada bintang. Wahwa rafi'un. Aslinya dia sangat tinggi. Tapi ketika tampak di air, bintang dan rembulan pun ada di tempat yang sangat di bawah sekali. Tawadhulah seperti itu. Tampak di bawah, aslinya sangat tinggi. Dan takun khaniyah binafsih. Wahwa wadi'. Dan janganlah kau meninggikan diri seperti asap yang ternyata meskipun meninggikan diri, asap tidak ada harganya sama sekali. Kokos ni pasti ke atas. Mun beda kokos, tak akan buru ke bawah kokos, pasti buru ke atas. Tapi tidak ada satu orang pun yang menghargai, menghargai kokos, karena kokos ni kata ada harganya. Dia meninggikan diri, tapi tidak punya harga sama sekali. Jadilah seperti bintang dan rembulan yang tampak di permukaan air. Dalam muda ibn baba, pada hakikatnya dialah yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin Allahumma. Adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cinta sayangi, abang sejam lebih le, korang le, ya macam boleh, ini betul-betul ke sini, mungkin dah ada, bang di sana keng, kau nak mau ni, kau baca tutup ni, hereng kita tutup dengan doa, mudah-mudahan acara ini membawa barokah. Semua yang bekerja ikut andil mensukseskan acara ini, Allah diberi kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Mencukup terok ni kalau sok motoron kurus sekap cakap cenegah nanti sampai Allah ibu orang setengah hajat. Saya doakan ilmu yang diperoleh jadi ilmu yang bermanfaat, sehingga sampai nanti ketika keluar dari sekolah ini bisa menjadi orang yang mempunyai sumbangsih kepada bangsa dan negara, menjadi orang yang bermanfaat di mata masyarakat, dan menjadi orang yang nafi ilmunya untuk dunia dan akhirat. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلاب نور الهدى وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاء والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا pakai aja maksudnya tahu saja ke sallallahu rabbuna bareng sallallahu rabbuna ala nurin
أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.